Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau ajak teman-teman ikutin aktivitas aku di dapur selama bikin pesanan kue. Nah, kebetulan ini pesanan dari salah satu subscriber aku. Jadi beliau itu menghubungi aku untuk pesan kue karena kebetulan rumah beliau itu masih satu daerah dengan rumah aku ya. Jadi lumayan gak terlalu jauh. Nah, untuk pesanannya ini ada 3 macam kue, ada pastel, kue sus, dan juga onde-onde. Untuk pesanannya ini untuk di hari Sabtu jam 6 pagi ya teman-teman, diantaranya, jadi ya lumayan pagi. Ini aku mulai kerjakan itu di Jumat siang. Seperti biasa, yang pertama aku kerjakan ini aku mau bikin pastelnya terlebih dahulu. Aku bikin kulit pastelnya ya teman-teman, karena di sini kan untuk kulit pastelnya perlu didiamkan sekitar 30 menit dulu. Jadi aku bikin kulitnya. Nah, setelah kulitnya selesai dibuat, lanjut aku mau bikin isian pastelnya. Nah, untuk isian pastelnya di sini aku pakai kentang, wortel, dan juga bihun. Untuk kentang dan wortelnya sebelumnya sudah aku rebus sampai matang. Jadi ini tinggal ditumis dengan bumbu yang lainnya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu resep pastel, cara dan pembuatannya, nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Di situ sudah dijelaskan cara pembuatan dan resep yang lebih detailnya. Nah, buat teman-teman yang nanya harga, untuk pastelnya di sini aku jual 2000 per pieces untuk isian kentang, wortel, bihun seperti ini ya. Nah, setelah selesai membuat isian pastel, lanjut di sini aku mau kukus kacang dan juga kentang untuk membuat onde-onde ya. Nah, sebelumnya untuk kacangnya ini sudah aku rendam selama 2 jam. Nah, karena tadi kulit pastelnya sudah aku diamkan sekitar 30 menit, jadi ini mau aku timbang-timbang dan aku bulat-bulatkan supaya nanti tinggal dicetak aja ya teman-teman. Nah, setelah dibulat-bulatkan, selanjutnya pastelnya mau aku cetak dan aku isi. Nah, kali ini untuk beratnya itu, berat adonan aku timbang masing-masing 25 gram. Jadi ini lebih tebal ya teman-teman. Nah, seperti ini direkatkan ke dua ujung pastelnya, kemudian bagian pinggirnya dipilin seperti ini. Nah, karena ini untuk orderan di besok pagi, jadi pastelnya ini mau aku goreng setengah matang. Ini aku nggak nunggu sampai selesai dicetak dulu ya teman-teman. Jadi ini aku kalau udah dapat lumayan banyak, jadi langsung aku goreng di minyak panas yang lumayan banyak minyaknya supaya pastelnya itu benar-benar terendam ya. Tuh, ini digoreng cukup sampai pastelnya set aja. Ini warnanya masih agak putih ya teman-teman, karena ini mau digoreng lagi untuk besok paginya. Nah, ini setelah semuanya digoreng setengah matang, kemudian ini mau aku simpan di kulkas. Jangan simpan di freezer ya, karena ini untuk besok paginya, jadi cukup di kulkas aja. Tuh, ini dia hasilnya, pastelnya gembul-gembul, cakep banget ya. Nah, lanjut di sini aku mau bikin adonan kulit sus ya teman-teman. Tadi aku sudah bikin adonan tepung dan juga mentega, jadi ini aku mau masukkan telurnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, untuk adonan kulit susnya mau aku masukkan ke dalam plastik segitiga yang nantinya aku mau beri spoit. Untuk resep kue susnya juga nanti aku cantumkan di deskripsi untuk link dan cara pembuatannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa nonton videonya karena disitu sudah lengkap banget tips dan triknya supaya kue susnya itu berhasil kokoh dan gak kempes. Nah, lanjut ini aku mau cetak-cetak kue susnya. Nah, ini aku pakai loyang ukuran 60 x 40 ya teman-teman. Jadi aku pakai oven gas. Ini loyangnya sudah dialasi dengan silpat atau baking paper. Kalau nggak ada teman-teman cukup olesi dengan margarin ya supaya tidak lengket. Untuk spuitnya teman-teman bisa pakai yang untuk mawar ya.
Nah lanjut, ini mau aku panggang kulit susnya sampai matang. Ini aku gunakan api atas bawah di suhu 200 derajat celcius ya. Nah lanjut, sambil menunggu adonan kue susnya matang, aku mau bikin adonan kulit onde-onde. Di sini juga nanti aku cantumkan ya teman-teman untuk resep lengkap onde-onde pelanginya. Di situ juga sudah lengkap tips dan cara pembuatannya supaya onde-ondenya berhasil kokoh dan juga kopong. Pokoknya ini recommended banget resep onde-ondenya karena emang ini resep andalan aku untuk jualan ya teman-teman. Nah ini saat bikin onde-onde ini sudah malam ya teman-teman, sudah sekitar jam 8 malam. Jadi memang sengaja aku bikinnya itu setelah maghrib supaya onde-ondenya itu tidak terlalu lama didiamkan di kulkas sampai dengan besok pagi digoreng. Nah ini dibentuk, lakukan hingga selesai. Kalau semua onde-ondenya sudah dibentuk seperti ini simpan di kulkas ya teman-teman. Nah untuk susnya juga ini kulitnya sudah matang dan ini mau aku simpan di dalam oven yang keadaannya mati ya teman-teman. Tuh hasil kulit susnya itu cakep banget, nggak kempes, ini beneran kokoh banget ya teman-teman, tuh cantik banget hasilnya. Nah selanjutnya yang terakhir aku mau bikin fla susnya. Jadi ini sudah lumayan malam ya teman-teman, sudah jam 9 atau setengah 10 malam. Yang terakhir aku bikin ini sebelum tidur, aku bikin fla susnya. Jadi ketika besok pagi digunakan, flanya itu sudah set ya. Insya Allah untuk besok itu tidak akan basi ya teman-teman. Nah lanjut, flanya itu dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai mengental ya. Nah karena ini sudah malam, jadi ini aku mau istirahat dulu ya teman-teman, lanjut besok pagi. Nah ini sudah di hari Sabtu dini hari, aku bangun jam 3 pagi ya teman-teman. Randa ini sebenarnya masih ngantuk banget, tapi karena di sini pesanannya itu onde-onde yang memakan waktu ngegorengnya, jadi aku tuh memang harus effort banget bangunnya itu pagi-pagi. Yang pertama aku goreng ini pastel dan aku diselingi goreng onde-onde juga ya, karena onde-ondenya kan kalau sekali goreng itu cukup lama ya teman-teman. Jadi ini onde-ondenya aku nanti goreng pakai 2 wajan supaya lebih menghemat waktu. Nah setelah onde-onde dan pastelnya selesai digoreng, lanjut ini aku mau isi fla di dalam sus seperti ini. Lanjut memberi paper cup di sus yang sebelumnya sudah diberi fla. Nah untuk kemasan susnya aku cukup menggunakan paper cup seperti ini aja, jadi memang tidak dikemas plastik satu persatu ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, kue susnya sudah jadi, pastelnya juga sudah matang dan onde-ondenya juga sudah matang ya teman-teman. Nah untuk pastelnya juga aku cukup kemas seperti ini, cukup menggunakan paper cup untuk menyerap minyak ya, supaya kalau customer masukkan ke dalam snack box itu tidak berminyak. Nah ini dia hasilnya. Lanjut di sini aku mau kemas-kemas kuenya ke dalam dus masing-masing. Nah kebetulan ini tuh pesanannya bukan untuk satu orang aja ya teman-teman, melainkan ada yang sekaligus pesan juga. Jadi ini untuk pesanan 2 orang. Nah ini aku masukkan semua kuenya ke dalam dus. Karena tadi aku tuh bangunnya kepagian, jadi alhamdulillah untuk semua pesanannya itu tepat waktu. Ini sudah selesai dari jam setengah 6. Untuk pengirimannya itu aku kirim harusnya jam 7, jadi ini jam 6 udah aku kirim melalui ojek online ya teman-teman.
Nah, sebenarnya kalau nggak ada pesanan onde-onde di pagi hari, mungkin ini pengerjaannya itu agak lebih santai, tidak harus bangun jam 3. Tapi karena onde-onde itu memakan waktu, jadi harus lebih pagi lagi ya bangunnya. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai semua dan ini sudah siap dikirim. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, buat teman-teman yang mau belajar usaha. Semoga menginspirasi ya dari video aku dan semangat. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.